Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya. Nah, sekarang saya nggak bahas soal, tetapi mau membahas sedikit tentang materi bagaimana pengelompokan organisme yang lebih mudah untuk dipelajari di biologi. Jadi biologi itu kan luas. Nah, di biologi itu dibagi lagi pelajaran-pelajarannya yang disesuaikan dengan tingkatan organisme makhluk hidup. Nah, makhluk hidup atau organisme sangat beraneka ragam. Nah, oleh itu mulai dibuat pengelompokan makhluk hidup atau muncullah ilmunya disebut taksonomi, yaitu pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup ini bermacam-macam caranya. Ada yang berdasarkan morfologi, ada yang berdasarkan evolusinya, ada yang berdasarkan fisiologinya. Jadi tergantung kebutuhan dari kita sebagai pengguna atau manusia itu maunya mengelompokkan makhluk hidup itu seperti apa gitu. Gampangnya kayak kita mengelompokkan pakaian di lemari begitu. Jadi biar lebih gampang mempelajari. Nah, di biologi sendiri itu ada ilmunya, namanya taksonomi. Selanjutnya, nah dari taksonomi ini akhirnya ditemukanlah bermacam-macam jenis makhluk hidup yang ada. Ditemukanlah satu tentang botani, yaitu tentang tumbuhan. Jadi semua yang namanya tumbuhan, nama ilmunya ya botani. Nah, botani ini ada yang tinggi atau rendah. Nah, kalau sudah di perkuliahan nanti ada ilmunya namanya BTR dan BTT, yaitu botani tingkat tinggi dan botani tingkat rendah. Ini disesuaikan dengan organel yang dimiliki gitu, kelengkapan, bagaimana fungsi dan sistemnya. Selanjutnya ada zoologi. Nah, zoologi luas banget nih, yaitu tentang hewan. Nah, hewan di dunia ini banyak banget. Nah, nanti dipelajari tentang hewan. Kemudian ditemukan virologi atau virus. Nah, virus ini sendiri juga banyak banget macamnya. Terlebih kemarin kita sudah kena pandemi kan gitu. Jadi pasti menarik nih untuk dikulik tentang virus. Kemudian ada mikologi. Nah, mikologi ini cukup tren juga, yaitu tentang jamur dan banyak banget pemanfaatan yang bisa digunakan oleh manusia. Contohnya contohnya yaitu ada tempe. Hits banget tempe ini sampai ke luar negeri kan gitu. Nah, ini dari jamur ilmunya gitu. Ada tahu, ada tape gitu. Jadi ini merupakan ilmu terapan dari mikologi. Kemudian mikrobiologi atau mikroba. Nah, mikroba yang ada itu dipelajari semuanya dalam mikrobiologi. Ini penting loh gitu. Banyak banget ilmu yang bisa menggunakan pemanfaatan ilmu ini. Kemudian terakhir ada bakteriologi, tentang bakteri. Kita nggak akan pernah tahu bahwa lingkungan kita tuh bersih, aman, nyaman kalau kita nggak tahu yang mana namanya bakteri atau di mana mereka tempat tinggal, mereka suka apa atau ciri-cirinya seperti apa. Contoh makanan basi, ada lendir, ada kuningnya, atau ubi ada lendirnya. Nah, lendirnya itulah dari komplotannya dari bakteri atau koloninya bakteri gitu. Gampangnya gitu deh tentang bakteri. Nah, ini tuh masih luas banget loh ternyata gitu. Nah, contohnya di sini saya membuatin contoh tentang zoologi. Seperti yang saya bilang tadi, zoologi itu kan luas banget ya gitu. Nah, zoologi ini lebih khususnya itu nanti ada kajian lebih khusus lagi nih tentang zoologi. Contohnya ada entomologi atau serangga. Tahu kan serangga banyak banget. Ada yang serangga atau disebut juga dengan insekta. Insekta itu hampir 70% isinya di bumi ini. Gitu. Banyak banget dan memang masih banyak insekta-insekta yang belum teridentifikasi di kawasan hutan-hutan dan mereka terus bermutasi
berevolusi sehingga setiap tahunnya ada spesies-spesies baru lagi yang muncul. Nah, nanti ilmunya dipelajari dalam entomologi. Kemudian ada ada tentang hewan ini, yaitu maaf takut salah ya, herpetologi, yaitu reptil dan amfibia. Reptil ini contohnya kayak ular, kayak kadal, buaya gitu. Kalau amfibia seperti katak atau kodok. Katak sama kodok beda loh ya. Nah, nanti dipelajari di amfibia. Yang terakhir ada ornitologi, burung. Nah, burung ini di Indonesia cukup tren dan kadang dijadi ajang perlombaan dan hobi banget nih buat bapak-bapak untuk mainin burung, enggak. Jadi itu ya. Jadi zoologi lebih khusus lagi begini. Nah, nanti di botani juga sama, di tumbuhan ada tumbuhannya istilahnya kayak anggrek, ada tumbuhan yang tinggi, ada yang lumut, lumut, paku dan yang lainnya. Oke, untuk saat ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.